Everybody wants to be a part of it, and we'll work with many others, including the United Nations. Masuknya Presiden Prabowo Subianto ke Dewan Perdamaian Dunia memunculkan pertanyaan besar mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya di tengah konflik Gaza dan Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda mereda. Langkah ini bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan bagian dari strategi diplomasi jangka panjang yang selama ini dijalankan Indonesia di panggung internasional. Pada 22 Januari 2026 di sela pertemuan tahunan World Economic Forum atau WEF di Davos, Swiss, Indonesia secara resmi menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Forum tersebut merupakan inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dihadiri sejumlah pemimpin dunia. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo turut menandatangani piagam Dewan Perdamaian sebagai simbol komitmen Indonesia untuk terlibat aktif dalam upaya perdamaian global. Prabowo menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dipandang sebagai peluang penting untuk berkontribusi dalam mengakhiri penderitaan rakyat Gaza. Pemerintah berharap mekanisme Dewan Perdamaian dapat mempercepat tercapainya perdamaian serta meringankan krisis kemanusiaan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Pemerintah juga menegaskan bahwa partisipasi Indonesia tidak disertai kewajiban pembayaran iuran besar, menepis spekulasi mengenai beban finansial yang sempat beredar. Di dalam negeri, keputusan ini memunculkan beragam respons. Sejumlah kalangan politik melihat Dewan Perdamaian sebagai ruang diplomasi baru yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memainkan peran konstruktif, khususnya dalam mendorong solusi damai yang adil bagi Palestina. Namun, sebagian pakar hubungan internasional mengingatkan perlunya sikap kehati-hatian, terutama terkait potensi perbedaan kepentingan antara Dewan Perdamaian yang digagas Amerika Serikat dan mekanisme multilateral yang sudah ada, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para analis menilai langkah ini menjadi ujian nyata bagi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia. Pemerintah menegaskan tetap berkomitmen mendorong penyelesaian konflik melalui jalur internasional yang inklusif tanpa mengorbankan hukum internasional maupun posisi keseimbangan antara kepentingan global dan aspirasi rakyat Palestina. Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian juga dipandang sebagai kelanjutan dari peran aktif Indonesia dalam isu Gaza dan Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Prabowo tercatat menghadiri berbagai forum perdamaian internasional, termasuk konferensi tingkat tinggi yang membahas gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza, serta menyuarakan pentingnya solusi dua negara dalam forum global. Everybody wants to be a part of it, and we'll work with many others, including the United Nations. Donald Trump kembali membuat dunia berhenti sejenak. Kali ini bukan soal perang, tapi soal perdamaian versi Trump. Sebuah Dewan Perdamaian didukung sebagian negara di Dewan Keamanan PBB diklaim akan mengurus Gaza. Tapi kita akan sampai pada satu pertanyaan. Apakah ini langkah menuju perdamaian? Atau justru langkah pertama untuk menggantikan PBB? Dan untuk memahami ini, kita harus bongkar dulu bagaimana Dewan ini dibentuk. Everybody wants to be a part of it, and we'll work with many others, including the United Nations. Board of Peace dibentuk sebagai tindak lanjut dari gencatan senjata Oktober 2025 antara Israel dan Hamas, sebuah momen yang diklaim Trump sebagai peluang emas untuk menciptakan stabilitas baru di Gaza. Sebulan kemudian pada November 2025, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi rancangan Trump ini. Dari 15 negara anggota, 13 negara menyatakan setuju. Sementara China dan Rusia memilih abstain, tidak menolak, tapi juga tidak memberi restu penuh. Sebuah sinyal kehati-hatian yang penting. Tak lama setelah itu, Gedung Putih mengumumkan susunan Dewan Perdamaian Gaza dengan 3 struktur utama. Yang pertama, Dewan Utama yang secara langsung diketuai oleh Trump sendiri. Disinilah keputusan strategis berada. Lalu yang kedua, Komite Palestina, berisi para teknokrat yang ditugaskan mengelola wilayah konflik,
mulai dari administrasi hingga rekonstruksi. Ketiga, Dewan Eksekutif yang dirancang sebagai badan penasihat, memberi masukan bukan keputusan. Di atas kertas semua ini terlihat rapi, terstruktur, bahkan terdengar masuk akal. Tapi ketika kita mulai bertanya lebih jauh, siapa yang benar-benar mengatur, siapa yang boleh bergabung, dan bagaimana mekanisme kerjanya, disinilah lapisan kontroversi mulai muncul. Dan Dewan Perdamaian ini tidak sesederhana namanya. But I want to thank you all for being here. Yesterday we had a incredibly successful visit. Respon dunia terhadap Dewan Perdamaian langsung terbelah. Tidak hitam putih, tidak seragam, dan justru disinilah peta kekuatan global terlihat jelas. Indonesia termasuk negara yang menerima undangan dan menyatakan siap bergabung bersama 7 negara mayoritas Muslim lainnya. Bagi negara-negara ini, kehadiran Dewan Perdamaian dibaca sebagai peluang untuk ikut terlibat langsung dalam proses pasca gencatan senjata, sekaligus menjaga kepentingan politik dan kemanusiaan di Gaza. Lalu di sisi lain, Prancis memilih menolak. Alasannya tegas, piagam Dewan Perdamaian dianggap melampaui mandat Gaza dan bertabrakan dengan kerangka perdamaian yang selama ini berada di bawah PBB. Penolakan ini sekaligus jadi sinyal perlawanan Eropa terhadap upaya Trump membangun struktur tandingan. Kanada mengambil posisi abu-abu. Ottawa menerima tawaran bergabung, tapi menolak membayar kontribusi $1 miliar Amerika Serikat untuk mendapatkan status khusus. Sikap ini menunjukkan dukungan terbatas, ikut masuk, tapi enggan membeli pengaruh. Israel juga menyatakan bergabung meski sebelumnya mengkritik susunan Dewan Eksekutif yang melibatkan Turki, aktor yang kerap berseberangan dengannya. Partisipasi Israel justru memunculkan kekhawatiran baru soal objektivitas Dewan Perdamaian terutama dalam isu Gaza. Sementara itu, China dan Rusia turut diundang. Bagi Trump, kehadiran dua kekuatan ini penting untuk membungkus hegemoni Amerika Serikat dengan narasi stabilitas global. Tapi Beijing dan Moskow belum menentukan sikap. Keduanya membaca Board of Peace bukan sebagai proyek perdamaian, melainkan alat konsolidasi dominasi Amerika Serikat. Bagi China, ini ancaman pembatasan manuver strategis. Bagi Rusia, ini potensi alat tekanan baru pasca Ukraina. Dan di titik inilah motif Trump dipahami berbeda, bukan perdamaian melainkan penguncian hegemoni. Kontroversi pertama muncul dari isi piagam pendirian Dewan Perdamaian itu sendiri. Dalam dokumen resminya, Trump sebagai ketua punya kewenangan eksekutif penuh untuk membentuk, mengubah, bahkan membangun entitas baru di bawah Dewan Perdamaian sesuai kebutuhan. Artinya, struktur Dewan ini tidak bersifat tetap. Ia bisa dibongkar pasang oleh satu orang. Trump juga memegang hak eksklusif untuk menunjuk anggota Dewan Eksekutif yang digambarkan sebagai tokoh dengan reputasi global. Masa jabatan mereka 2 tahun, tetapi dapat dihentikan kapan saja oleh ketua. Tidak ada mekanisme pemakzulan, tidak ada pengawasan independen. Gedung Putih kemudian mengumumkan jajaran Dewan Eksekutif pendiri. Isinya nyaris tanpa kejutan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, utusan Gedung Putih Steve Witkoff, lalu ada juga menantu Donald Trump Jared Kushner. Lalu mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, CEO Apollo Global Management Mark Rowan, politikus Bulgaria Nikolai Mladenov, dan Robert Gabriel, penasehat keamanan nasional yang telah bekerja dengan Trump sejak 2016. Semua figurnya kuat, semuanya dekat, dan hampir semuanya bagian dari Trump Squad. Dewan Perdamaian memang membuka pintu bagi negara-negara lain, tapi keikutsertaan mereka tidak otomatis. Setiap negara cuma bisa bergabung lewat undangan langsung oleh Presiden Amerika Serikat. Negara yang diundang akan diwakili oleh kepala negara atau kepala pemerintahan dengan masa keanggotaan maksimal 3 tahun. Tapi, disinilah kejanggalan yang paling mencolok muncul. Ketentuan ini tidak berlaku bagi negara yang menyumbangkan dana tunai sebesar $1 miliar Amerika Serikat atau sekitar 17 triliun rupiah ke Dewan Perdamaian. Negara-negara ini
berhak mendapatkan status keanggotaan permanen, pengaruh bisa dibeli. Nah, secara formal, Dewan Perdamaian menggelar rapat pemungutan suara setidaknya 1 tahun sekali. Setiap negara anggota punya 1 suara. Keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas negara yang hadir dan memberikan suara. Tapi ada satu klausul penentu. Seluruh keputusan tetap harus mendapat persetujuan ketua. Mayoritas boleh memilih, tapi 1 orang yang tetap memutuskan. Jika semua potongan ini disatukan, kesimpulannya pun semakin jelas ya. Trump ingin mengendalikan penuh Dewan Perdamaian dari struktur anggota, pendanaan hingga keputusan akhir. Dan kontroversinya tidak berhenti di situ. Jika kita membaca piagam pendirian Dewan Perdamaian yang dipublikasikan, ada satu hal yang mencolok. Jalur Gaza bahkan tidak disebutkan secara eksplisit. Padahal, Dewan ini diklaim sebagai tindak lanjut dari gencatan senjata Oktober 2025 antara Israel dan Hamas. Perannya memang tidak dibatasi cuma pada wilayah Palestina yang diduduki, tapi justru karena itu, Dewan Perdamaian beresiko melupakan Gaza sebagai prioritas utamanya. Di paragraf pertama preambul piagamnya, Dewan Perdamaian menyatakan kalau perdamaian abadi menuntut pemutusan diri dari pendekatan dan institusi yang terlalu sering gagal. PBB tidak disebut secara langsung, tapi Trump berulang kali mengecam PBB sebagai lembaga yang tidak efektif. Pesannya jelas, di masa depan, Dewan Perdamaian akan bersaing langsung dengan PBB. Trump sudah mengundang sekitar 60 negara, termasuk Rusia dan China. Puluhan negara menyatakan minat bergabung. Tapi di Eropa, penolakan datang dari Jerman, Norwegia, Swedia, dan Prancis. Dan seperti yang sudah-sudah, senjata lama kembali digunakan. Tarif, Prancis jadi target utama. Trump mengancam tarif 200% pada anggur dan champagne Prancis karena menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian. Ancaman serupa pun diyakini akan berlaku bagi negara lain yang menolak. Nah, dari sini, satu aroma mulai tercium. Kekuasaan tunggal. Board of Peace berpotensi melahirkan sistem di mana Trump bisa jadi ketua seumur hidup dengan hak veto de facto lewat dominasi finansial, pengaruh politik, dan kekuatan militer Amerika Serikat. Dalam skenario ini, keputusan tentang perdamaian global tidak lagi ditentukan oleh hukum internasional, tapi oleh kepentingan satu orang. Dan orang itu adalah Trump. Pada titik ini, satu hal menjadi semakin jelas. Board of Peace bukan sekadar dewan untuk Gaza. Ia adalah sebuah eksperimen ambisius dalam tata kelola dunia. Sebuah uji coba tentang bagaimana perdamaian dikelola ketika kekuasaan terpusat pada satu aktor. Dalam desain Dewan Perdamaian, pengaruh bisa dibeli. Dana membuka pintu, loyalitas menjadi mata uang. Negara-negara yang patuh diberi akses, dan yang menolak dihadapkan pada tekanan. Bukan lewat hukum internasional, tapi melalui kekuatan ekonomi dan politik. Ini adalah pergeseran besar. Dari sistem multilateral menuju model hierarkis. Dari konsensus global menuju kepatuhan strategis. Dewan ini tidak meminta dunia sepakat. Ia menuntut dunia mengikuti. Trump menyebutnya solusi pragmatis. Pendukungnya menyebutnya terobosan. Tapi kritik melihat sesuatu yang lebih berbahaya. Normalisasi dominasi tunggal atas nama stabilitas. Ketika perdamaian ditentukan oleh siapa yang membayar dan siapa yang patuh, maka maknanya pun ikut berubah. Gaza hanyalah pintu masuk. Yang sedang diuji sebenarnya adalah masa depan tatanan global. Apakah dunia akan tetap diatur oleh hukum dan kesepakatan bersama, atau bergeser ke era baru, di mana perdamaian bukan lagi hasil perundingan, melainkan produk kekuasaan? Dan pertanyaan terakhirnya sederhana, tapi menghantui. Jika eksperimen ini berhasil, siapa yang benar-benar diuntungkan? Pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan diplomatik terhadap Israel. Dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina tetap menjadi prinsip utama, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap hukum internasional. Bisa dilihat dari pertemuan Prabowo dengan pemerintahan Mesir. Trust in delivery systems. That may come, but not yet.
In southern Khan Yunis, the trucks were stripped as they crawled through the devastated cityscape. Tapi sebelum semua deklarasi ini diumumkan, ada satu hal yang jarang dibahas. Peran negara-negara mediator yang bekerja siang malam di bawah tekanan global yang luar biasa. Mesir jadi mediator paling aktif, mengatur ritme negosiasi dan menjaga komunikasi dua kubu yang bahkan enggan saling tatap. Qatar memegang kartu finansial dan politik, punya akses langsung ke kelompok Hamas. Sementara Turki mencoba tampil sebagai simbol netralitas, menjaga keseimbangan antara Barat dan dunia Islam. Indonesia juga berperan, meski tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Lewat jalur humanitarian diplomasi, Indonesia terus mendesak PBB dan OKI untuk turun tangan, menyalurkan bantuan dan memperkuat tekanan internasional agar perang berhenti. Tapi dari semua pemain ini, negara yang paling mencuri perhatian tetaplah Amerika Serikat, pendukung utama Israel, tapi juga penekan utama agar gencatan senjata segera terjadi demi meredam tekanan opini publik dunia. Semuanya berkumpul di satu tempat, KTT Sharm el-Sheikh Mesir, sebuah pertemuan diplomatik tingkat tinggi yang digelar untuk menghentikan gelombang kekerasan, mengakhiri intifada ketiga yang sudah menelan lebih dari 60.000 nyawa warga Palestina dan lebih dari 1.000 warga Israel sejak meletusnya pada 7 Oktober 2023. Sekitar 30 negara dan sejumlah organisasi internasional hadir, dari Amerika, Qatar, Turki, sampai Indonesia. Semua mengirim delegasi. Tapi yang juga menarik perhatian publik adalah sosok yang tadi sangka hadir di forum politik, Presiden FIFA Gianni Infantino. Ia datang atas undangan langsung dari Donald Trump. Langkah ini pun memicu kontroversi. Banyak yang menilai FIFA seharusnya menjaga netralitas dan tidak ikut campur urusan politik. Tapi di sisi lain, kehadirannya juga dilihat sebagai simbol kalau dunia bahkan lewat olahraga ikut menyerukan perdamaian. Dan di tengah jeda pertemuan itu, satu momen tak luput dari kamera. Trump memuji Presiden Prabowo, bahkan keduanya tertangkap sedang berbincang serius. Sebuah percakapan yang memicu spekulasi apakah Indonesia akan diberi peran lebih besar dalam peta diplomasi Timur Tengah? Thank you very much. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come in. Deklarasi damai di Mesir sontak menggema ke seluruh dunia. Namun seperti biasa, tidak semua negara melihatnya dengan cara yang sama. Dari Moskow, Dmitry Medvedev melontarkan kritik tajam. Menurutnya, pembebasan sandera dan tahanan memang bisa meredakan ketegangan sementara. Tapi ini bukan solusi sejati. Akar masalah sesungguhnya, kata Medvedev, bukan pada gencatan senjata, tapi pada ketiadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sesuai resolusi PBB yang sudah lama disepakati, tapi terus diabaikan. Selama keadilan belum ditegakkan dan pendudukan masih berlangsung, konflik hanya akan berhenti sementara sebelum akhirnya meledak lagi. Dari Teheran, Iran justru menyambut baik kesepakatan ini, menyambutnya sebagai kemenangan bagi perlawanan Palestina. Sikap ini jelas menunjukkan upaya Iran menjaga citra sebagai pendukung perjuangan rakyat Palestina. Tapi, ketidakhadiran mereka di KTT Mesir memperlihatkan satu hal. Iran tidak sepenuhnya puas dengan proses perdamaian yang dikendalikan oleh Amerika dan sekutunya. Sementara itu, China menanggapi dengan bahasa khasnya, tenang dan diplomatis. China menyambut baik semua upaya memulihkan perdamaian dan menekankan pentingnya menjaga stabilitas kawasan. Tapi di balik pernyataan ini, China melihat peluang besar menjadi mitra utama dalam rekonstruksi Gaza, memperluas pengaruh ekonomi dan diplomatiknya di Timur Tengah. Secara politik, deklarasi ini menggeser keseimbangan kekuatan global. Amerika tampak menang di panggung diplomasi, tapi di balik layar, Rusia, Iran, dan China mulai menyusun strategi baru untuk memastikan damai versi Trump tidak menjadi monopoli Amerika Serikat. If you look at some of the recent conflicts, he was at the top of them and he was winning them.
Meski pertemuan ini penuh drama dan ketegangan politik, pada akhirnya KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh menorehkan sejarah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dunia mendengar kalimat yang telah lama dinantikan. Perang antara Israel dan Palestina secara resmi berakhir. Pernyataan itu diumumkan langsung oleh Presiden Donald Trump disambut sorak-sorai para delegasi dan media internasional. Great job. Great job. Thank you very much, everybody. Tak lama kemudian, 4 tokoh utama menandatangani deklarasi damai. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Donald Trump sendiri. 4 nama besar yang sekarang jadi motor diplomasi baru di Timur Tengah. Penandatanganan ini bukan sekadar simbol politik, tapi juga titik balik kemanusiaan. Beberapa jam sebelum deklarasi, Hamas mengembalikan 20 sandera yang masih hidup ke Israel, serta menyerahkan jenazah 4 sandera yang sudah tewas. Sebagai balasan, Israel membebaskan 250 tahanan Palestina, termasuk anak-anak dan perempuan, serta 1.700 warga Gaza yang sebelumnya ditahan tanpa dakwaan selama 2 tahun. Sharm el-Sheikh hari itu dipenuhi sorotan kamera dan rasa lega. Tapi di balik senyum-senyum diplomatik, masih tersisa pertanyaan yang menggantung. Apakah deklarasi ini benar-benar menutup babak perang atau hanya membuka bab baru yang lebih rumit di bawah bayang-bayang politik besar dunia? Tapi drama sesungguhnya baru dimulai ketika Benjamin Netanyahu mendadak membatalkan kehadirannya. Padahal beberapa hari sebelumnya, Perdana Menteri Israel ini dijadwalkan hadir langsung di Sharm el-Sheikh untuk menandatangani komitmen perdamaian. Alasan resminya terdengar diplomatis. Ada agenda penting di dalam negeri. Tapi sumber diplomatik menyebut alasan sebenarnya jauh lebih panas. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dikabarkan mengancam akan membatalkan kehadirannya jika Netanyahu tetap datang ke Mesir. Hubungan keduanya memang lama memburuk dan kehadiran mereka di satu ruangan bisa memicu ledakan politik baru di tengah upaya gencatan senjata. Iran pun ikut menolak hadir. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan pernyataan keras. Iran tidak akan tunduk satu meja dengan negara-negara yang pernah menyerang kami atau masih menjatuhkan sanksi terhadap rakyat kami. Sikap ini pun mempertegas posisi Iran. Mereka ingin menjaga jarak dari agenda yang dianggap pro-Amerika dan pro-Israel. Sementara itu Hamas juga memilih absen. Alasannya, mereka belum menyetujui seluruh isi dari rencana perdamaian 20 poin yang diusung oleh Trump, terutama pasal yang menyebut pelucutan senjata dan pengawasan keamanan di Gaza. Dan di tengah kekosongan ini, Trump justru tampil dengan gaya khasnya, santai tapi menusuk. Dalam satu sesi tertutup, ia melempar candaan yang penuh makna. Saya tidak menyukai semua orang di ruangan ini, tapi beberapa di antaranya punya keberanian. Tanpa menyebut nama, Trump berhasil menebar pesan kekuasaan bahwa dialah pusat dari semua permainan diplomatik di ruangan ini. I have a couple I don't like in particular, but I won't tell you who. I have actually a few of them I don't like at all. But you'll never find out who they are. And maybe you will come to think of it. KTT Sharm el-Sheikh akhirnya ditutup dengan delegasi perdamaian yang menandai berakhirnya perang panjang di Gaza. Tapi begitu euforia mereda, perbedaan pandangan langsung muncul. Donald Trump menyebut perang sudah berakhir, sementara Benjamin Netanyahu menolak mengucapkan hal yang sama. Bagi Trump ini adalah kemenangan diplomasi, tapi bagi Netanyahu, perang belum selesai selama masih ada sandera yang belum ditemukan dan Hamas masih memegang senjata. Beberapa pengamat menyebut, Israel mungkin akan menggunakan isu sandera dan jasad yang belum dikembalikan sebagai alasan baru untuk memperpanjang operasi militernya. Dan jika itu terjadi, maka gencatan senjata ini hanya akan menjadi jeda singkat sebelum Gaza kembali terbakar oleh perang yang sama dengan alasan yang berbeda. Deklarasi ini mungkin telah membuka jalan menuju harapan, tapi pelaksanaannya akan menjadi ujian besar bagi semua pihak. Apakah Israel akan mematuhi kesepakatan? Apakah Hamas benar-benar akan menghentikan serangan?
Dan apakah dunia siap menjaga perdamaian ini ketika kepentingan mulai berbenturan? Karena pada akhirnya, perdamaian sejati tidak cuma diukur dari senjata yang berhenti menyala, tapi dari keadilan yang benar-benar ditegakkan. Pertanyaannya kini tinggal satu, mampukah deklarasi ini diimplementasikan secara nyata atau hanya gencatan senjata sementara sebelum konflik kembali memanas? Benjamin Netanyahu, the Prime Minister, has not gone so far as to say the war is over. In your view, is the war between Israel and Hamas over? War is over. The war is over, okay? Do you understand that? Namun, omon-omon tanpa tindakan itu kurang bagus. Dan Prabowo membuktikannya dengan mengirimkan pasukan ke Gaza. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more an independent Palestine. But we must also every day we witness suffering, genocide, and blatant disregard. Thank you very much. Peace now, peace immediately. Di forum dunia, suasana mendadak hening ketika Presiden Indonesia Prabowo Subianto berdiri dengan nada tegas yang membuat para pemimpin dunia terkejut. Tidak ada kalimat penuh puja-puji atau sekadar jargon manis. Prabowo justru menyalakan bara baru di tengah forum. Ia menyatakan bahwa Indonesia yang selama ini disebut sebagai macan Asia tertidur, kini siap bangkit dengan membawa misi besar mengawal Palestina menuju pintu kemerdekaannya. Janji yang ia ucapkan bukan sekadar retorika kosong. Dengan suara lantang, ia mengumumkan rencana mengerahkan 20.000 pasukan untuk diterjunkan langsung ke tanah Palestina jika situasi menuntut. Sontak, deklarasi ini mengguncang ruang sidang dan langsung menjadi sorotan utama media internasional. An independent Palestine, but we must also recognize. Di panggung megah sidang Majelis Umum PBB, sebuah pernyataan mengejutkan lahir dari mulut Presiden Prabowo Subianto. Dengan nada yang tak tergoyahkan, ia mengumumkan bila Dewan Keamanan dan Majelis Agung mengizinkan, Indonesia siap mengirimkan 20.000 bahkan lebih putra-putri terbaiknya untuk menjaga keamanan Gaza. Kalimat itu menghentak para hadirin, mengguncang aula yang biasanya dipenuhi pidato formal tanpa greget. Dan momen ini menjadi semakin bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Presiden Indonesia kembali berdiri di podium paling bergengsi dunia. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more. Dan tepat di saat pidatonya mencapai titik krusial, ketika ia menyinggung rencana mengirimkan 20.000 pasukan Garuda ke Gaza, tiba-tiba mikrofon di depannya mati. Suasana berubah hening. Sebuah insiden yang tampak sepele namun syarat makna. Anehnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya berbicara mulus tanpa gangguan sedikit pun. Pertanyaan pun meledak di benak banyak orang. Apakah suara seorang Presiden Indonesia dianggap terlalu berbahaya? Apakah ada pihak yang gentar dengan bayangan ribuan pasukan Garuda meruntuhkan kepentingan yang mereka pertahankan? To provide peacekeeping forces. Tentu masih ada yang mencibir. Ada yang menilai ucapannya hanya retorika, tidak lebih dari simbol yang tak akan mengubah nasib Palestina. Namun fakta berbicara lain. Prabowo hadir sebagai pembicara ketiga dari 150 negara, sebuah posisi yang penuh makna. Itu sinyal bahwa Indonesia tidak datang sekadar numpang bicara. Indonesia datang dengan posisi inti, bagian dari lingkaran kecil negara-negara yang berani mengawal perjuangan Palestina untuk meraih hak dan keadilan atas tanah kelahiran mereka. Not drift apart. Together we must strive to achieve our hope. Namun Prabowo tidak berhenti. Ia kembali menegaskan di hadapan dunia bahwa Indonesia berdiri kokoh di sisi Palestina. Ia kembali menegaskan di hadapan dunia bahwa Indonesia berdiri kokoh di sisi Palestina. Ia menyuarakan dukungan penuh pada solusi dua negara, jalan satu-satunya untuk menutup konflik panjang Israel-Palestina dengan pengakuan timbal balik.
Selama 19 menit, pidatonya membakar semangat solidaritas, menyerukan perdamaian, dan mengumandangkan dukungan tanpa syarat bagi Palestina. Di saat itulah, Nusantara kembali memperdengarkan suaranya di kancah dunia, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pemain yang berani menantang arus besar sejarah. We recall the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Sebelum melangkah lebih jauh, satu pertanyaan besar tentu muncul di benak banyak orang. Apa sebenarnya tugas dari 20.000 pasukan yang dijanjikan Indonesia untuk Gaza? Apakah mereka akan bergabung dengan Hamas, lalu mengangkat senjata melawan Israel? Jawabannya jelas tidak. Sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi perdamaian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa puluhan ribu tentara itu akan dikirim sebagai pasukan penjaga perdamaian, bukan untuk menyerang, melainkan untuk memastikan kesepakatan damai di masa depan bisa benar-benar terwujud. Years ago, this very chamber chose to listen and uphold. Pasukan sebesar itu akan menjadi tameng hidup bagi rakyat Palestina. Mereka akan melindungi warga Gaza dari segala bentuk ancaman dan kekerasan, termasuk tindak kekerasan seksual yang kerap menghantui di tengah konflik. Lebih dari itu, kehadiran pasukan penjaga perdamaian Indonesia akan menjadi sinyal kuat, sebuah tanda nyata bahwa dunia sedang mengawasi, sehingga potensi kekerasan dapat ditekan dan dicegah sejak awal. Ada satu fakta yang jarang disorot. Indonesia bukan sekadar hadir di forum internasional, tapi sudah lama menjadi salah satu motor terbesar pasukan perdamaian dunia. Tahun 2024 saja tercatat 2.715 prajurit Nusantara berseragam biru PBB, angka yang menempatkan Indonesia di posisi ke-6 penyumbang terbesar. Kini, dengan tawaran Presiden Prabowo mengirim 20.000 pasukan untuk Gaza, pertanyaan pun menyeruak. Apakah saatnya Indonesia naik tahta sebagai penyumbang nomor 1 penjaga perdamaian? Peran mereka tidak berhenti di situ. Para prajurit ini juga akan membantu Palestina menapaki jalan panjang dari konflik menuju perdamaian. Lewat dukungan politik, keamanan hingga bantuan teknis, mereka akan memperkuat ketahanan Palestina menghadapi gejolak di masa depan. Mereka akan ikut menegakkan kembali supremasi hukum, memastikan pemilu berlangsung bebas, sekaligus menjadi benteng bagi hak asasi manusia. Dengan penjagaan ketat yang konsisten, diharapkan Palestina akhirnya bisa merasakan kedamaian. Damai yang tidak hanya ditulis di atas kertas, tetapi dijaga oleh ribuan prajurit Nusantara yang berdiri teguh di tanah Gaza. Lalu giliran Polri ikut menorehkan pesan. Sejak tahun 1989, melalui misi UNTAC di Namibia, personil polisi Indonesia mulai hadir di garis depan perdamaian. Perjalanan itu kian melebar. Pada tahun 2008, 2 kontingen Foreign Police Unit dikirim ke Darfur, Sudan. Lalu pada tahun 2019, ke Republik Afrika Tengah di bawah MINUSCA. Tidak berhenti di situ. Setiap tahun, Polri juga mengirim personil individu lewat skema Individual Police Officers untuk memperkuat misi PBB. Sejarah menjawab bahwa langkah ini bukan tiba-tiba. Sejak tahun 1957, Indonesia telah mengukir jejak panjang. Kontingen Garuda 1 dengan 599 infanteri dikirim ke Sinai, Mesir, sebagai tanda awal kesetiaan bangsa ini pada perdamaian dunia. Lebih dari 6 dekade kemudian, tradisi itu terus berlanjut. Hingga hari ini, prajurit TNI masih bertugas di Kongo sebagai bagian dari Konga 39, bukti konsistensi yang tidak terputus oleh waktu. Jejak Garuda ini membentang dari Timur Tengah hingga Afrika. 1.254 personil di Lebanon, 1.044 di Republik Demokratik Kongo, 352 di Republik Afrika Tengah, 150 di Darfur,
13 di Mali, 11 di Sudan Selatan, dan 4 di Sahara Barat. Dari angka-angka itu, satu kesimpulan tak bisa dibantah. Indonesia bukan penonton dalam misi perdamaian global, melainkan aktor penting yang kehadirannya selalu terasa. Dan jika benar, 20.000 pasukan tambahan dilepas menuju Gaza, dunia akan menyaksikan bahwa Indonesia siap tampil sebagai garda terdepan, menjadikan Palestina simbol baru dari tekad dan komitmen bangsa ini. We will never forget. And today, we must never be silent. Pidato Presiden Prabowo di Majelis Umum PBB yang penuh sorotan dunia tidak berhenti pada janji mengirim 20.000 pasukan perdamaian. Ada satu pernyataan yang langsung menyalakan api kontroversi Indonesia. Katanya, siap mengakui Israel sebagai negara berdaulat, tetapi hanya jika Israel lebih dulu mengakui Palestina. Dalam kalimat yang sama, ia menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina hanya akan berarti bila diiringi jaminan keselamatan bagi Israel. Ucapan itu seketika memecah opini. Sebagian menyebutnya terobosan diplomatik yang berani, sebagian lagi menudingnya sebagai langkah yang berpotensi melukai perjuangan Gaza. We must guarantee statehood for Palestine. Namun, bagi kubu yang menentang kata-kata Prabowo ini dianggap pukulan telat bagi hati rakyat Palestina. Bagaimana mungkin sebuah negara yang dituduh melakukan genosida dengan catatan lebih dari 63.700 korban jiwa di Gaza justru diberi janji pengakuan? Mereka menilai Israel tidak layak, tidak pantas, dan tidak berhak berdiri di atas tanah yang dirampas dengan darah. Bagi kelompok ini, wacana pengakuan hanya akan terlihat sebagai pengkhianatan. Lebih jauh muncul dugaan bahwa ucapan Prabowo mungkin saja bagian dari upaya membuka pintu dagang dengan Israel maupun Amerika Serikat, sehingga tujuan mulianya dipandang bercampur dengan kepentingan strategis lain. Bagi pihak yang pro, ini adalah kartu tawar yang jitu. Selama puluhan tahun Israel menolak memberikan ruang bagi Palestina, dan dengan tawaran pengakuan dari Indonesia, tekanan diplomasi tiba-tiba berubah lebih tajam. Mereka percaya, hanya dengan iming-iming seperti itu, Israel bisa dipaksa membuka jalan menuju gencatan senjata. Jika tercapai, Palestina punya peluang emas meraih status negara yang sah, sesuatu yang selama ini hanya jadi mimpi panjang. Para pendukungnya menganggap manuver Prabowo bukan kelemahan, melainkan jurus cerdas yang bisa memaksa musuh berpikir ulang. אנחנו מביאים היום גם הטבות נוספות למילואימניקים שמגיע. Terlepas dari riuh perdebatan itu, ada kenyataan yang tak bisa dibantah. Perang harus segera dihentikan. Setiap hari yang berlalu, semakin banyak nyawa yang melayang sia-sia. Gaza kini bukan hanya sekadar wilayah konflik, melainkan ladang luka kemanusiaan. Anak-anak kehilangan orang tua, keluarga tercerai-berai, dan kehidupan sehari-hari berubah menjadi neraka di bawah desingan bom. Forum PBB seharusnya menjadi titik balik untuk menghentikan darah yang tumpah. Karena hanya setelah meriam benar-benar bungkam, Palestina bisa mulai bangkit dari puing-puing, membangun kembali peradaban yang porak-poranda, dan berdiri sebagai bangsa yang merdeka dengan martabat utuh. Namun, bagaimana sebenarnya strategi politik luar negeri Prabowo? Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. Prabowo memulai strategi politik luar negerinya dengan mendatangi China dan setelah itu Amerika Serikat. Pertanyaannya, mengapa mengawali kunjungannya kedua negara ini? Jawabannya sederhana. Dua negara ini punya pengaruh besar dalam bidang ekonomi, militer, dan politik. Dan itu yang harus dimanfaatkan oleh Prabowo. Terlebih, Indonesia punya hubungan baik dan mendalam terhadap negara superpower ini. Dengan China sejak dulu Indonesia punya hubungan diplomatik yang sudah dijalin setahun setelah kemerdekaan China, yakni pada tahun 1950. Hubungan ini menghasilkan komitmen politik untuk menjalin hubungan yang setara dalam kemitraan komprehensif
dan saling menghormati, nilai perdagangan yang terus meningkat, dan kegiatan investasi yang terus bertambah. Dengan Amerika Serikat juga sama, Indonesia dan Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik lebih dulu dari China sejak tahun 1949. Hubungan ini juga pada umumnya kuat. Keduanya adalah negara republik dan mengakui pentingnya posisi strategis mitra mereka. Sementara Rusia, tidak bisa dipungkiri, hubungan persaudaraan kedua negara ini tidak bisa dipisahkan sejak era Uni Soviet di masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Saat itu Uni Soviet membantu Indonesia dalam penyediaan alutsista untuk kepentingan pembebasan Irian Barat serta terkait di bidang pendidikan. Nah, tujuan Prabowo mengawali kunjungannya ke China dan Amerika Serikat saat baru dilantik dalam rangka mempererat hubungan sekaligus sebagai langkah strategis. Kunjungan Prabowo yang pertama ke China menandakan pentingnya hubungan China-Indonesia dan kekuatan hubungan bilateral kedua negara, terutama dalam bidang bisnis. Hal ini ditandai dengan di bawahnya sejumlah konglomerat Indonesia yang juga bagian dari 9 naga ke China. Acara penyambutan berlangsung megah dengan prosesi upacara kenegaraan menunjukkan eratnya hubungan kedua negara. Kedatangan Prabowo disambut pasukan jajar kehormatan yang berbaris di sepanjang karpet merah. Di North Hall, Xi Jinping menyambut Prabowo dengan hangat. Artinya apa? China membuka tangan persahabatan kepada Presiden Prabowo. Bahkan, Presiden Xi Jinping mendapat suatu kehormatan dari Prabowo, di mana China sebagai negara pertama yang dikunjunginya. Hal ini menegaskan hubungan China dan Indonesia tingkatnya tinggi dan strategis. Dari lawatannya ini langsung membuahkan hasil, sejumlah kontrak bisnis antara perusahaan-perusahaan China dan Indonesia akan segera diteken dengan nilai kontrak lebih dari 10 miliar US dollar atau sekitar 158 triliun rupiah. Xi Jinping juga mendukung Prabowo dalam swasembada pangan dan swasembada energi. Ia menegaskan keinginannya untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dengan prinsip saling menguntungkan. China dan Indonesia telah mematuhi prinsip-prinsip penting untuk memastikan pengembangan hubungan bilateral Indonesia-China dalam kerangka stabilitas di masa mendatang. Target Prabowo, di bawah pemerintahannya, ia menarget investasi China lebih dari 1.900 triliun rupiah. Tapi yang tidak bisa disepelekan itu adalah hubungan Indonesia dengan Rusia. Setelah sebelumnya Indonesia telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan BRICS. Prabowo memang tidak menjadwalkan kunjungan ke Rusia, tapi saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo sudah berkomitmen untuk memperdalam hubungan bilateralnya dengan Rusia, terutama dalam hal ketahanan militer. Komitmen ini langsung dibuktikan dengan digelarnya latihan militer bersama antara TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut Rusia di Laut Jawa. Tapi di sisi lain, Prabowo tidak ingin mengesampingkan rival China, Amerika Serikat. Meski mungkin harus diakui, hubungan dengan Amerika Serikat tidak sepenting hubungan dengan China. Untuk itu, Prabowo bertemu langsung dengan Joe Biden dalam rangka pertemuan bilateral. Sebelumnya, lewat Presiden Jokowi, Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan Joe Biden untuk memajukan kemitraan mineral potensial yang berfokus pada nikel, logam utama baterai kendaraan listrik. Tujuan Prabowo adalah untuk membahas penyelesaian Critical Mineral Agreement tersebut. Bukan cuma itu, tujuan lawatan Prabowo adalah untuk membahas potensi kebijakan yang mungkin akan diambil oleh Presiden terpilih Donald Trump. Dengan pergantian kekuasaan ke tangan Presiden Trump, pasti akan ada beberapa perubahan. Salah satunya adalah pemberlakuan tarif impor untuk semua produk yang berasal dari China yang pernah dilakukan sebelumnya. Jika kebijakan ini kembali diambil, tentunya akan memicu perubahan dalam neraca perdagangan global, dan Indonesia harus mempersiapkan antisipasi efek kebijakan tersebut. Makanya Prabowo dengan sigap menghubungi Donald Trump via telepon. Berbicara dengan fasih dalam bahasa Inggris, Donald Trump menyambut baik dan menyatakan keinginannya untuk ke Indonesia. Bahkan, Donald Trump memuji bahasa Inggris Prabowo. Artinya, ada hal positif dari upaya Prabowo untuk membangun kedekatan dengan Presiden terpilih Donald Trump. Thank you, sir. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and
I'll see you soon. I look forward to please send to your people, to the people of Indonesia, my regards. That I have great respect for them and for you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Apa yang dilakukan Prabowo dengan membangun hubungan yang kuat antara negara-negara superpower menegaskan kalau Indonesia masih berpegang teguh pada politik bebas aktif. Mengingat sering terjadi ketegangan, terutama antara Amerika Serikat dan China dalam beberapa hal, seperti politik dan ekonomi. Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo benar-benar menjaga jarak aman dengan semua, seraya tetap mengambil manfaat maksimal dari interaksi yang terjadi. Hal ini berbeda dengan Jokowi yang punya kecenderungan dekat dengan China dibandingkan dengan negara adikuasa lainnya. Alih-alih meneruskan gaya pemerintahan Jokowi yang juga cenderung kurang agresif, Prabowo membawa gaya diplomasi kebijakan luar negeri yang lebih aktif, aspiratif, tapi juga sekaligus lebih tegas. Tapi pada dasarnya, Prabowo dinilai melanjutkan kebijakan luar negeri Jokowi terhadap China dan tidak membuat kebijakan baru. Oke, banyak juga yang menyebut kalau cara berpolitik Prabowo mirip dengan Soekarno. Tapi sebenarnya tidak. Seperti yang kita tahu, Soekarno lebih konfrontatif dalam persoalan hubungan dengan negara-negara barat dan justru lebih condong ke Rusia. Berbeda dengan Prabowo yang kelihatannya bakal membawa Indonesia lebih luas bergaul di dunia internasional. Hal ini jelas terlihat dari lawatan Prabowo ke sejumlah negara usai dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Lalu, bagaimana dengan peran strategis Indonesia di ASEAN? Untuk ini, Presiden Prabowo dinilai memainkan peran penting dan strategis Indonesia di kawasan ASEAN. Salah satu peran penting Indonesia dalam ASEAN adalah sebagai pemimpin dalam membentuk berbagai kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah memainkan peran aktif dalam memperkuat koordinasi dan konsolidasi di antara negara-negara anggota ASEAN, termasuk dalam hal kebijakan luar negeri, perdagangan, investasi, dan pertahanan. Target Prabowo, jika ASEAN kuat, maka negara-negara besar akan respect pada Indonesia dan kawan-kawan. Dengan pendekatan seperti ini yang dilakukan Prabowo, sangat mungkin Indonesia akan memainkan peran yang lebih besar dan strategis di tengah situasi geopolitik global yang amat dinamis. Indonesia juga akan lebih kuat memosisikan diri di antara dua kekuatan raksasa dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok, tidak sekadar menjadi mitra dagang yang kemudian terjebak dalam ketergantungan berlebihan terhadap dua poros tersebut. Dengan memulai kunjungannya ke Tiongkok kemudian Amerika Serikat, Prabowo memahami betul psikologi kedua negara yang memang ingin menjadi sentral bagi semua negara. Dengan menghormati undangan dari dua negara besar ini, Prabowo dinilai sedang mengupayakan keseimbangan global antar negara adikuasa. Tapi pada saat yang sama, momentum tersebut bisa dimaksimalkan oleh Indonesia untuk menanam pondasi hubungan yang lebih kuat dengan kekuatan besar dunia, tanpa mesti menggadaikan sikap politik non-blok yang tetap dipegang teguh. Lawatan Presiden Prabowo ke sejumlah negara untuk pertemuan bilateral dan multilateral ini patut kita dukung sebagai langkah awal penerapan kebijakan luar negeri Indonesia. Ada harapan besar bahwa di pemerintahan Prabowo, Indonesia akan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam dinamika global yang penuh dengan ketegangan geopolitik maupun ekonomi. Tapi yang mesti juga kita sadari, Indonesia juga bukan negara adidaya. Tak mungkin semua harapan digantungkan pada Prabowo. Akan tetapi, dengan pengetahuan dan keaktifan, dia membangun dukungan dan kepercayaan para pemimpin global. Kiranya, kita layak berharap, setidaknya Prabowo akan mampu memaksimalkan kekuatan dan kontribusi Indonesia dalam penyelesaian krisis global, baik politik maupun ekonomi.